Hai, aku Nur, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu ke kalian bagaimana cara membuat video agar video kalian itu terlihat estetik. Oke, tanpa basa-basi, langsung saja kita lanjut ke videonya. Sebelumnya aku mau kasih tahu ke kalian kalau di sini aku basicnya menggunakan handphone. Jadi bukan menggunakan kamera DSLR atau kamera apapun itu. Dan juga di sini sesuai dengan pengalaman pribadi aku. Jadi pastinya ada perbedaan pendapat dengan orang lain. So, untuk membuat video kalian lebih estetik, di sini aku membagi menjadi 3 kategori agar lebih mudah dalam penjelasannya. Yang pertama itu ada kategori alat, dan yang kedua ada kategori teknik pengambilan video, dan yang ketiga adalah aplikasi editing untuk membuat video kalian lebih estetik. Oke, di kategori pertama ini ada alat, dan alat yang pertama itu adalah kamera. Kita tahu bahwasanya kamera itu sangat penting dalam pembuatan video, karena tanpa adanya kamera, videonya nggak bakal jadi dan nggak bakal ada. Kemudian diantara kalian pasti banyak yang mikir kalau misalnya kita mau buat video yang estetik, video yang dengan kualitas baik, itu harus menggunakan kamera yang berkualitas baik pula, atau mungkin menggunakan handphone iPhone. Tapi aku rasa itu nggak sepenuhnya benar, karena aku pribadi itu menggunakan kamera handphone, dan lebih tepatnya aku pengguna Android. Tipe HP ku Realme C15, dan asal kalian tahu, kamera belakang HP ku itu hanya dibekali dengan 13 megapiksel, dan juga kamera depannya hanya 8 megapiksel. Jadi buat kalian yang belum punya kamera yang bagus, tapi kalian pengen banget buat video estetik, kalian tuh nggak perlu khawatir. Dengan HP yang kalian pegang sekarang itu aja udah bisa buat video-video estetik. Karena dalam pembuatan video estetik bukan cuma ngandelin kamera doang, masih banyak faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan agar video kalian itu bisa terlihat estetik. Kemudian alat yang kedua ada tripod. Menurutku di sini tripod itu optional. Kalau kalian pakai itu lebih baik, kalau nggak pakai juga nggak apa-apa. Karena fungsi tripod di sini untuk memudahkan kalian dalam mengatur peletakan kamera handphone kalian. Tapi kalau kalian nggak punya tripod atau kalian nggak mau pakai tripod, itu nggak jadi masalah. Kalian bisa letakkan kamera kalian di sandaran dinding atau benda-benda lain. It's okay. Kemudian alat yang ketiga itu ada background. Usahain background kalian itu minimalis, rapi, dan juga cerah. Sebenarnya nggak perlu minimalis sih, at least background kalian itu rapi, jadi lebih enak dipandang. Kalau aku pribadi prefer ke background yang cerah, supaya si kamera nanti ini bisa menangkap lebih banyak cahaya. Dan kalau kalian udah pernah nonton video-video aku sebelumnya, kalian pasti lihat kalau background dari video aku itu pasti kain putih. Dan asal kalian tahu, itu sebenarnya adalah kain mukena, karena kain putih yang aku punya itu cuma mukena doang. Jadi ya gak ada salahnya kita menggunakan barang yang ada, ya kan. Jadi kalau misalnya background kalian itu rasanya kurang rapi atau keramaian, kalian bisa ganti dengan kain putih, karena aku rasa itu lebih terlihat minimalis, kelihatan lebih bersih. Jadi nanti ketika kalian dalam proses pengambilan video, kalian bisa atur kain putihnya itu sedemikian rupa, kalian bisa sedikit kasih model atau sedikit acak-acak lah ya, supaya nantinya video kalian ini nggak kelihatan flat atau nggak datar-datar aja gitu. Kemudian selanjutnya itu ada pencahayaan. Faktor penting lain yang bisa membuat video kalian itu lebih terlihat estetik adalah pencahayaan. Karena kalau pencahayaan kalian itu minim, itu bakal membuat video kalian kurang menarik dan juga pastinya kurang estetik. Karena ketika pencahayaan kurang, pasti hasilnya itu akan noise, bakal ada bintik-bintik di dalam video kalian seperti semut. Untuk pencahayaan sendiri di sini biasanya aku menggunakan cahaya matahari, karena gak tahu kenapa aku lebih senang cahaya matahari ketimbang pencahayaan yang lain. Karena kalau dilihat lagi, ketika kita menggunakan cahaya matahari itu rasanya lebih natural, jadi lebih kerasa banget estetiknya. Tapi kalau di tempat kalian atau di rumah kalian, di kamar kalian itu minim pencahayaan, kalian bisa menggunakan cahaya bantuan seperti softbox atau mungkin ring light.
Nah, pencahayaan sendiri sebenarnya aku udah pernah bahas di videoku sebelumnya yang tentang unboxing softbox. Kalau kalian belum nonton, kalian bisa nonton setelah video ini berakhir. Aku akan taruh di sebelah kanan atas. Oke, untuk kategori yang kedua di sini ada teknik pengambilan video. Jujur aku nggak ahli dalam hal ini, tapi aku bisa kasih kalian beberapa tips yang biasa aku sering gunakan. Tips yang pertama, usahain kalian nge-shootnya itu di tempat yang banyak cahaya. Seperti yang aku bilang tadi, kalau misalkan kalian nge-shootnya atau ngambil videonya itu di tempat yang minim cahaya, hasilnya itu bakal nggak bagus, bakal noise, bakal buram-buram, dan juga pastinya nggak enak dilihatnya. Tips yang kedua, menurut aku ini optional tips karena biasanya pencahayaan yang aku pakai itu adalah sinar matahari. Jadi sinarnya itu nggak langsung aku tumpahkan semua ke dalam objeknya Jadi sinarnya itu nggak langsung kutumpahkan semua ke objeknya, tetapi ada beberapa bagian dari objek itu kubiarkan gelap supaya lebih kerasa estetik. Jadi hanya beberapa bagian yang terkena sinar matahari. Tips yang ketiga, jangan nge-shoot hanya dengan satu arah. Misalnya kalian cuma nge-shoot dari atas doang. Itu bakal membuat video kalian terkesan datar gitu-gitu aja dan flat. Kalian bisa coba dengan mengambil shoot dari beberapa arah. Dari atas, dari samping, atau dari bawah sudut samping. Jadi lebih kelihatan agak ngezoom gitu, sehingga video kalian bisa terasa lebih hidup. Bisa dibilang tips yang ketiga ini adalah bagaimana cara kalian mengambil angle dari video tersebut. Kalau di dalam diri kalian itu sudah tertanam jiwa-jiwa estetik, pasti kalian tahu mana angle yang rasanya itu estetik gitu. Kategori yang ketiga ada aplikasi untuk mengedit video. Di sini aku menggunakan CapCut sebagai aplikasi pengeditan video. Kenapa aku nggak pakai aplikasi yang lain? Karena sejujurnya aku udah coba aplikasi-aplikasi yang lain, tapi menurutku CapCut itu adjustment-nya itu lebih pas aja gitu. Dalam adjust pencahayaan, filter, kontras, rona, dan sebagainya, aku rasa emang yang paling pas sama aku itu adalah CapCut. CapCut di sini juga ada tersedia berbagai macam tools, mulai dari stiker, dan stikernya di sini tuh lucu-lucu, imut-imut, dan juga estetik-estetik. Kemudian tersedia berbagai macam font, kalian bisa milih, dan masih banyak tools lain yang bisa kalian coba di CapCut ini. Mungkin untuk kalian yang mau saranin beberapa aplikasi editing video, kalian bisa tulis di kolom komentar. Aplikasi yang selanjutnya ada Canva. Di sini aku menggunakan Canva untuk mengedit stiker. Kalau kalian sudah nonton video budgetingku yang terakhir, yang sebelumnya itu, di situ pasti kalian lihat banyak banyak stiker-stiker yang ada motionnya gitu. Nah, itu aku editnya di Canva, karena kalau di CapCut sendiri memang tersedia banyak stiker, tapi kita nggak bisa mencari stiker yang kita inginkan. Jadi, kita hanya bisa menggunakan stiker yang tersedia di CapCut tersebut. Aplikasi yang ketiga ada Ponto. Pasti banyak di antara kalian yang sudah familiar dengan aplikasi ini, karena di aplikasi ini banyak tersedia font-font yang benar-benar estetik banget. Jadi aku menggunakan Ponto ini untuk mengedit font yang nantinya akan aku taruh ke dalam video yang akan aku edit. Apa aku nggak menggunakan CapCut? Padahal kan tadi aku bilang di CapCut itu banyak fontnya. Emang benar, di CapCut banyak banget fontnya, tapi lagi-lagi kita nggak bisa nyari font yang kita inginkan. Kita hanya bisa menggunakan font yang sudah tersedia di CapCut tersebut. Jadi rasanya sedikit terbatasi. Kita nggak bisa leluasa untuk memilih atau mencari font yang kita inginkan. Jadi aku menggunakan Ponto untuk mengedit font yang estetik. Setelah ini akan ada beberapa video yang mungkin kalian suka. Jangan lupa ditonton dan semoga bermanfaat.